Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 173 dan ayat 174. Ali Imran 173 dan ayat 174. Ibu siapkan juga surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 59. Bu, ngantuk nggak Bu? Ngantuk nggak? Saya agak ngantuk. Tadi malam tidur jam 1, bangun jam 3, langsung ke MNC TV sampai jam 6. Habis gitu ke pengadilan Jaksel. Habis itu ke sini, dari sini ke Bintaro, pulang yang seneng bini, istri seneng di rumah kalau suaminya sibuk. Waalaikumsalam, silahkan. Kira-kira kasih minum apa nih biar nggak ngantuk gini nih Bu? Kira-kira Bu, ada usul nggak Bu? Kasih minum apa nih biar nggak ngantuk gini? Ibu ada usul nggak kira-kira? Tolong diusulkan kepada tuan rumah ini. Coba. Mana? Hah? Kopi susu ya, kopi susu ya. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi illa Allah alal hadi sallallahu la ilaha
Bu, jangan digituin tadi. Hah? Kecoa. Kenapa ya perempuan tuh identik geli sama kecoa? Kenapa tuh Bu, kira-kira Bu? Alasannya itu kenapa tuh? Mayoritas perempuan ya. Kecoa, cicak. Tokek mah udah nggak ada sekarang ya Bu ya? Dulu tokek banyak tuh ya, di rumah kita ya. Sekarang udah ada harganya malah nggak ada. Makanya Bu, dari sekarang nih kayaknya kita mesti ngumpulin kecoa nih Bu. Suatu saat ada harganya ya. Tokek ada harganya loh Bu. Dulu sebelum ada harganya banyak di rumah. Sekarang udah ada harganya nggak ada ya. Tokek udah nggak ada. Makanya dari sekarang kalau yang cicak, kecoa kayaknya mesti di. Ya silakan. Ini kayak mau Jumatan ya, pas udah waktunya rame gitu ya. Kenapa ya? KSNS. Ya salam. Oh, KSNR di Ras FM. Itu pertama program saya tuh di Ras FM. Bu Haja Vera mau bahas apa nih? Kok nanya apa teman-teman? Siro aja ya. Dongeng-dongengnya, dongeng-dongeng. Apa dong? Tentang apa Bu? Nanya apa? Saya kan dapat SMS dari teman tapi beda aliran yang menanyakan mengenai yang dia bilang kepala Umar, kemudian saya bacakan aja ya Ustaz itu ya. Iya, silakan. Iya. Salam teman-temanku Sunni yang tersayang. Tolong jawab dengan jujur, jangan marah ya. Saya mau menanyakan yang pertama, mengapa Umar bin Khattab melarang Nabi SAW ketika di akhir hayatnya dalam keadaan sakit parah ingin menuliskan wasiatnya agar umat tidak tersesat. Kemudian Umar mengatakan cukuplah Al-Quran bagi kita, sehingga sahabat itu terpecah menjadi dua. Sebagian ingin melaksanakan perintah Nabi, inilah yang disebut dengan Syiah Nabi atau Ahlul Bait. Sebagian mengikuti Umar atau Syiah Umar, inilah cikal bakal Sunni. Sehingga Nabi murka dan mengusir mereka keluar kamar. Baca riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, boleh Ustaz, ada 4 pertanyaan. Kemudian yang kedua, ketika Nabi wafat sebelum jenazahnya dimakamkan, Umar dan kawan-kawan mengadakan pemilu pengganti Nabi di Saqifah Bani Sauda. Mengapa tidak menunggu Nabi dimakamkan agar Ahlul Bait Nabi dan sahabat-sahabat yang setia mengurus jenazah Nabi bisa ikut? Bagi orang yang punya akal sedikit saja, pasti tahu bahwa pemilu ini tidak sah. Yang ketiga, kalau memang Sunni cinta kepada keluarga Nabi, kenapa mereka tidak tahu siapa-siapa keluarga Nabi yang diwajibkan oleh Allah
untuk disalawati dalam sholatnya itu. Kemudian yang keempat, kalau Sunni cinta keluarga nabinya, mengapa dalam pengajian-pengajian Sunni tidak pernah diceritakan tentang pembantaian Imam Husain, anak-anaknya, dan anak-anak Imam Hasan, yang kesemuanya adalah keluarga Nabi yang begitu dahsyat oleh orang-orang Sunni di zamannya. Itu Ustaz pertanyaannya. Terima kasih. Gini, itu yang SMS ibu orang Syiah. Ya. Yang pertama saya mau jawab, orang Syiah itu jangan terkecoh dengan riwayat Bukhari, belum tentu ada. Dia berani ngarang tuh. Ada di Bukhari, taunya nggak ada. Ngerti? Orang kita kan udah main percaya aja. Ada loh di Bukhari, taunya nggak ada. Itu yang pertama, ngaco, nggak ada. Nggak ada. Wong Nabi SAW itu akhir hayatnya itu kan hari Senin. Hari Senin itu Rasulullah sempat khutbah yang terakhir. Setelah 3 hari Rasulullah tidak ke masjid karena sakit. Dan perlu kita ketahui, di saat sakit itu yang diperintahkan oleh Rasulullah yang ada di dalam Sahih Bukhari untuk menggantikan imam sholat 5 waktu adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Imam sholat itu kan sebuah merupakan isyarah. Kalau orang katakan, oh karena Abu Bakar suaranya bagus atau apa, kalau suaranya bagus akan dipilih Musa al-Asy'ari, Abi Musa al-Asy'ari. Tapi Rasul memilih Abu Bakar, itu sebuah isyarat bahwa beliau pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu mertuanya Nabi, keluarga Rasul juga. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang terpilih mendampingi Rasulullah berhijrah. Ya kan? Rasulullah hijrah kan jalannya berdua aja. Yang dipilih Allah sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar adalah sahabat pertama yang masuk Islam. Jadi beliau layak untuk menjadi khalifah. Dan Sayyiduna Ali pun sebagai ahlul baitnya Rasulullah, sebagai menantunya Rasulullah, beliau membaiat kekhalifahan Abu Bakar. Jadi yang pertama itu karangan, hadis karangan. Tidak ada Umar menyatakan Rasulullah tidak boleh membuat wasiat. Gimana? Masuk akal aja kagak? Kif sahabat bisa membantah Rasulullah? Itu kan Senin, selesai Rasulullah berkhutbah, Rasulullah seperti sehat, sahabat sudah pada tenang. Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, ternyata itu adalah akhir hayatnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tidak ada itu ungkapan Umar melarang Rasul menuliskan wasiat, tidak ada. Dan Umar, kalau dibilang Umar bin Khattab hanya berpedomankan Al-Quran, tidak as-sunnah, itu juga keliru. Justru yang mengumpulkan hadis-hadis adalah di era kepemimpinan Umar bin Khattab. Sudah banyaknya hadis-hadis palsu yang bermunculan. Orang ngaku ini dari Nabi, ini dari Nabi. Justru Umar lah yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi itu yang pertama, tidak benar. Yang kedua, mengenai pemilu, bahwa di zaman sahabat tidak ada pemilu. Jangan dikait-kaitkan zaman sahabat kayak zaman Indonesia sekarang. Nggak ada pemilu, wong KPU-nya nggak ada. Pemilu apa? Saat itu kaum Ansor kumpul. Kaum Ansor berkumpul. Sayyidina Ali lagi ngurusin jenazahnya Rasulullah. Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar di depan rumahnya Rasulullah, lagi nungguin jenazahnya Rasul. Tiba-tiba ada kabar, kaum Ansor kumpul mau ngangkat khalifah.
Dari golongan mereka datang Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, dan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ketiganya datang dibarengi dengan kaum muhajirin lainnya, menyelamatkan Islam supaya nggak pecah. Karena kalau kaum Ansor sudah membaiat khalifah itu berbahaya. Dan yang pantas untuk menjadi khalifah adalah dari kaum muhajirin. Nah, saat itu Umar bin Khattab menyatakan bahwa yang layak untuk menjadi khalifah di antara kita adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan itu disetujui oleh sahabat dari kaum muhajirin dan Ansor. Melihat kedudukan Abu Bakar yang tadi saya sampaikan, mertuanya Rasulullah, orang pertama kali masuk Islam, orang yang pernah menyumbangkan seluruh hartanya, nggak ada cinta dunianya itu, yang terpilih hijrah bersama Rasulullah. Bahkan setelah sahabat-sahabat membaiat Abu Bakar, beberapa waktu kemudian Sayyidina Ali pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Terus masalahnya di mana? Tidak ada masalah apa. Tidak ada cerita muslimin terbelah menjadi dua, Syiah dan Sunni. Tidak ada. Dulu semua patokannya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi nggak ada pemilu. Justru berdasarkan musyawarah sahabat memilih Abu Bakar, dan Abu Bakar sendiri menolak. Cuman dipaksa. Nggak ada khalifah yang ngomong pilih saya. Kalau pemilu itu ada kata pilih saya. Di zaman khalifah tidak ada kata pilih saya. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga, kalau memang Sunni cinta keluarga Nabi, mengapa mereka tidak tahu siapa-siapa keluarga Nabi? Siapa bilang tidak tahu? Bukan Allah untuk bisa mereka salawati dalam. Gini, Bu, bilangin sama itu, suruh nonton KSNS di MNC Muslim channel 92 jam 20:50, diulang tengah malam, diulang lagi jam 7:30. Saya beritakan siapa Sayyidina Ali, saya kisahkan Sayyidati Fatimah, saya kisahkan Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Banyak dari Ahlul Bait yang saya kisahkan, dan saya kisahkan sahabat-sahabatnya Rasulullah. Ya, kita nggak boleh bughdul Ahlul Bait. Siapa yang bughdul Ahlul Bait? Nggak boleh. Kita nggak boleh membenci keluarga Rasul. Salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi, kita mencintai keluarga Rasul. Justru orang yang mengadu-ngadu keluarga Rasul dengan sahabat, berarti mereka tidak cinta keluarga Rasulullah. Ya, dong? Kalau mereka cinta keluarga Rasulullah, mereka selalu menyebutkan kebaikan keluarga Rasulullah dan para sahabat. Jadi nggak benar. Itu kejadian nggak benar. Kalau Ali tidak dianggap oleh Umar, Ali tidak akan diikut sertakan dalam pemerintahan. Toh pada kenyataannya di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar, Ali termasuk orang yang berdampingan dengan khalifah, termasuk petinggi-petinggi Islam yang ditanya pendapatnya ketika dalam sebuah program. Ditanya terus Sayyidina Ali, fatwanya ditanya. Apalagi Sayyidina Umar waktu jadi khalifah, beliau menjadi menantunya Sayyidina Ali. Sayyidina Umar menikahi putrinya Sayyidina Ali yang bernama Ummu Kulthum, dinikahi oleh Sayyidina Umar. Lah kalau ada keributan masa bisa jadi mantu sama mertua? Hah? Bu, kira-kira ada orang ribut sama ibu, ibu kasih anak ibu sama dia? Hah? Jangankan orang yang ribut, ibu ribut sama orang tuanya aja ibu kagak kasih. Ini Sayyidina Umar nggak ada masalah apa-apa. Dan Sayyidina Ali bangga punya khalifah seperti Abu Bakar, seperti Umar. Dan Sayyidina Ali itu orang yang tidak menginginkan jabatan di hadapan makhluk, tapi beliau lebih menginginkan jabatan di hadapan Allah dan Rasul. Jadi nggak ada keributan di antara sahabat, karena tujuan mereka sama, Allah dan Rasulnya. Tidak ada keinginan dunia, nama di dunia itu nggak kepengen, nggak benar itu. Jadi antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar hubungan sangat baik. Bahkan Umar di saat beliau menjadi khalifah, beliau meminta Sayyidina Ali untuk masuk sebagai hakim juga, karena waktu beliau yang tidak banyak, dan kedua
banyak pertanyaan-pertanyaan agama yang kadang Sayyidina Umar memerlukan ilmu dari Sayyidina Ali. Ini nggak ada apa-apa. Mereka bersaudara. Yang nggak bersaudara kan yang ngadu domba. Yang ngadu domba siapa? Musuh Islam. Ya. Lah kalau ada ibu-ibu pengajian di sini, katakanlah Ibu Maryam sama Ibu Khadijah yang hadir di sini, diadu. Orang lagi akur-akur diadu. Ini yang ngadu orang benar apa orang nggak benar? Itu baru ngadu ibu ini sama ibu ini. Gimana orang yang ngadu sahabat? Wong sahabat bersaudara, sahabat berteman, dia ngadu-ngadu. Dosanya segimana? Jangan. Nggak ada apa-apa. Zaman Sayyidina Umar, muslimin utuh, tidak ada perpecahan di antara kaum muslimin. Kalau ada perpecahan di antara kaum muslimin, Persia nggak takluk, Romawi nggak takluk. Itu menunjukkan bahwa muslimin bersatu. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, tidak ada perpecahan sama sekali. Kemudian yang terakhir apa? Selesai. Kalau memang mencintai keluarga Nabi, kenapa dalam pengajian-pengajian Kan udah tadi. Udah dibahas. mengenai pembantaian Imam Hasan Husain itu yang dikatakan. Hah? Pembantaian Imam Husain. Yang keempat, kalau memang Sunni cinta kepada keluarga Nabi-nya, mengapa dalam pengajian-pengajian Sunni tidak pernah diceritakan tentang Jangan pernah ngomong tidak pernah. Wong majlis ini banyak. Kan saya bilang nonton KSNS. KSNS sekarang episodenya 330. Sudah macam-macam diceritakan di situ. Gitu. Jadi ini aliran-aliran di akhir zaman ini banyak. Pokoknya kalau udah nyela sahabat berarti aliran nggak bener. Kalau udah nyela sahabat berarti aliran nggak bener. Deh, titik. Orang nyela ulama aja udah nggak bener. Orang nyela orang aja udah nggak bener. Ini nyela sahabat. Dia hidupnya nggak di zaman sahabat Nabi. Cuman denger aja. Berani nyela gimana? Yang jelas mereka jadi sahabat Rasul itu pilihan Allah. Di saat orang semua kafir, mereka beriman. Itu kan luar biasa. Kita kalau hidup di zaman Rasulullah belum tentu kita termasuk golongan orang beriman. Ya kan? Belum tentu. Sahabat itu luar biasa. Makanya lahirlah itu program KSNS. Saya tujuannya salah satunya gitu. Pengen bawain kisah-kisah sahabat supaya orang gak berani nyela-nyela sahabat. Orang tuh nyela-nyela karena gak kenal. Mereka punya pengorbanan luar biasa, ibu-ibu. Luar biasa pengorbanannya. Kita nggak sanggup. Ibu tahu, ada seorang pemuda namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Tadinya orang kaya. Dia adalah putra dari seorang ibu janda kaya. Seorang ibu janda kaya. Tahu sendiri, ibu paling sayang sama siapa? Anaknya. Ibu sayangan mana? Suami apa anak? Bu, jujur. Ibu sayangan mana? Suami apa anak? Darah daging. Tulangnya kagak. Ini janda kaya ibunya, tapi kafirah, orang kafir, satu geng sama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, wasadayana, sadayana, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, musuhin Nabi. Mus'ab bin Umair dimanjain banget. Seorang laki-laki yang ganteng, anak muda, belasan tahun umurnya. Di Mekah nggak ada orang pakai baju semahal Mus'ab bin Umair.
Orang kaya banyak di Mekah, tapi belum tentu mereka berani beli baju mahal. Tapi kalau ibu beliin anaknya, dia berani kan. Baju paling mahal di Mekah yang digunakan oleh orang Mekah, bajunya Mus'ab bin Umair. Minyak wangi paling bagus dipakai Mus'ab bin Umair. Ibaratnya jarak berapa meter dia belum datang, minyak wanginya udah nyampe duluan. Bu, minyak wangi sudah nyampe duluan. Emang kita minyak wangi condet seadanya. Ibu tahu nggak condet di mana? Tukang minyak wangi ramai itu. Mantap. Diisi sebelah sini, sebelah sini. Iya. Minyak wangi. Orangnya belum nyampe, minyak wangi udah nyampe. Orangnya jalan, minyak wanginya masih ada. Itu Mus'ab. Ilmunya tinggi karena privat semua, gurunya guru privat semua. Setiap beliau duduk di satu tempat, orang pasti tertarik duduk di tempat itu karena dapat ilmu dari dia. Tak, tak, tak. Pintar ngomong orang, pintar bicara, ahli dalam berdiplomasi, wawasan tinggi, ganteng, rapi, keren. Wah, fulusnya. Ibu tahu nggak arti fulus apa? Apa? Wih, pintar bahasa Arab nih. Boleh juga nih ngaji di sini nih. Fulusnya banyak. Gimana tuh Bu? Kalau ada orang begitu. Kalau dia lewat perempuan-perempuan, cinta banget sama Mus'ab bin Umair. Datangnya waktu beliau dengar adanya Nabi akhir zaman, penutup kenabian di Mekah saat itu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dia cari tahu di mana ini Rasulullah. Ternyata beliau dapat kabar Rasulullah itu ada di rumah Arqam bi Abil Arqam. Rasulullah SAW datang. Suara apa? Pakai mic apa enggak? Udah biar. Bisa enggak? Dek, diam dulu ya. Ya, dipegangin sama ibunya kalau bisa. Ibunya apa ya? Buat mengantar tidur sih enak. Ya, kita lanjut sampai di mana tadi? Akhirnya dia tahu Rasulullah ada di mana? Di rumah Arqam, di Abil Arqam. Beliau datang ke situ. Beliau ketemu sama Nabi kita Muhammad. Begitu dibacain ayat-ayat suci Al-Quran, orang pintar kan Mus'ab, paham, bukan bahasa manusia ini. Langsung Mus'ab mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi kita Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya engkau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam. Singkat kisah, ketahuan sering datang ke situ. Menjadi hobi setiap keluar datang ke situ, setiap keluar datang ke situ. Ketahuan, nyampe khobar ke ibunya. Ibunya tanya, Mus'ab ngapain kamu datang terus ke rumah Arqam? Nemuin Nabi Muhammad ibu. Wah, maksud kamu apa? Aku beriman kepadanya ibu. Marah ibunya. Mus'ab, ini perintah ibumu. Keluar dari agama itu. Tidak akan ibu.
ini agama yang benar. Justru saya ingin mengajak ibu bersamaku. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapannya. Ibunya marah, dipenjara dia. Dipenjara sama ibunya sendiri. Dipenjara. Nggak dikasih makan. Dari anak yang dimanjain sampai jadi anak yang disiksa. Tapi tetap dia megang agama Islam. Sampai singkat kisah, dia sempat lolos dari penjara ibunya, ikut hijrah ke Habasyah. Hijrah kemana? Habasyah, ke Afrika. Pulang dari hijrah dari Habasyah, Rasulullah SAW nangis ngelihat Mus'ab bin Umair. Pakaiannya udah biasa udah. Dari pakaian terbagus saat itu menjadi pakaian terjelek saat itu. Tapi kali itu Mus'ab punya pakaian hakikat yang melebihi orang lain. Yaitu pakaian apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik pakaian itu ibu-ibu, pakaian takwa kepada Allah. Dia balik ke ibunya, dia ngajakin Islam lagi. Malah ibunya bilang begini, kalau kamu pilih Islam, maka kamu putus hubungan dengan ibu. Dan ibu akan tulis surat wasiat bahwa kamu tidak berhak untuk mendapatkan sepeser pun dari harta ibu. Ini miliaran ini. Apa kita siap jadi Mus'ab? Rumah orang tua di jalan Diponegoro, 1 hektar di sana, di Menteng. Siap? Belum tentu. Kata Mus'ab, aku pilih Allah dan Rasulnya. Keluar, nggak dapat warisan sama sekali. Dan sejarah mencatat, beliau selalu hidup dengan pengorbanannya. Karena beliau tidak mau sia-siakan kehidupan dunia. Orang kalau pandai melihat dunia ini, apa sih? Ini hanya darul amal, wal akhirah darul jaza. Dunia itu tempatnya beramal, tempatnya kerja. Akhirat itu tempatnya kita mendapatkan balasan, tempatnya kita mendapatkan imbalan. Kerja, kerja, dan kerja. Bangun malam kerja, subuh kerja, terus kerja untuk Allah. Subhanallah loh ibu-ibu. Itu Mus'ab bin Umair. Sebelum Rasulullah berangkat hijrah ke Madinah, sebelum Rasulullah berangkat hijrah ke Madinah, 1 tahun sebelumnya, 1 orang sahabat ditugaskan untuk mengislamkan orang Madinah. Siapa yang ditugaskan? Mus'ab bin Umair. Terkadang orang bicara hijrah lupa bicaranya Mus'ab. Padahal Mus'ab ini orang paling berjasa tentang hijrah itu. Waktu itu jumlah umat Nabi di Madinah baru puluhan. Madinah belum mayoritas muslim. Yang diutus dakwah ke Madinah cuma 1 orang, Mus'ab. Nabi kasih waktu 1 tahun, Islamkan Madinah. Jalan tanpa minta bayaran sama Rasulullah. Jalan ke Madinah 1 tahun. Beliau kirim surat. Nabi sampai senyum ngelihat suratnya. Ya Rasulullah, Madinah qad akbal. Madinah sudah siap menerima kedatanganmu. Sudah muslim mayoritas di sini. Setahun. Ini sahabat. Makanya berarti habis waktunya udah. Ngopi dulu. Mikirin dulu deh, mikirin dulu. Tuh sahabat tuh, ibu-ibu. Hebat ya Mus'ab ya.
1 tahun Madinah muslim semuanya. Ya, ya. Bu Pera kemana? Oh, 1 tahun muslim semua. Tidak ada satupun pintu rumah orang Madinah kecuali ada muslimnya di situ. Mus'ab. Mikir kita. Perasaan di Indonesia kiainya banyak. Banyakan yang benernya apa nggak benernya kira-kira di rakyatnya nih. Di sini di Indonesia banyakan orang bener apa orang nggak benernya? Saya kan nanya sama ibu, kali ibu tahu gitu. Gampang sensusnya gampang lihatnya gampang, nggak usah se-Indonesia. Di rumah kita aja. Kalau nggak di tetangga kita, daerah CRT. Yang ke masjid sama nggak ke masjid banyakan mana gitu. Yang ngaji sama nggak ngaji banyakan mana, gitu aja udah. Padahal kiainya banyak. Di setiap RT ada kiai. Setiap RT kadang ada 3 ustadz, ada 4 ustadz. Mus'ab sendiri. Kata ulama, 1 hal yang membuat Mus'ab sukses. 1 hal yang membuat Mus'ab sukses dalam dakwahnya ke Madinah waktu 1 tahun Madinah muslim mayoritas. Gak gampang loh, ini orang asing yang datang Madinah loh. Orang Madinah juga punya suku-suku besar. Kok bisa masuk? Ikhlas. Dakwahnya ikhlas. Nggak ngarep orang, nggak ngarep pujian, nggak ngarep balasan. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ibu kalau mau tahu ikhlas itu cirinya apa? Bu, Ustadz demen ya suka begitu-begitu ya. Bu, kenapa sih itu Bu? Maksudnya apa itu maksudnya? Ya? Ntar ibu-ibu ngomong gini, iya gitu ya. Jangan mau Bu. Bu, ibu balikin lagi, Ustadz. Bu, Ustadz gitu. Ya. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Itu ada di surat Al-Insan, surat 76 ayat 8. Ayat 9 maksudnya. Ayat songoh wali songoh, ya itu ikhlas. Waktu satu orang bertanya sama seorang ulama, ya Syekh, apa itu ikhlas? Dijawab pakai ayat ini, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Coba baca Bu terjemahnya Bu. Dengarkan baik-baik. Ya, belum dapat. Suratnya surat apa tadi saya bilang? Al-Insan surat ke-76 ayat songoh.
Kalau kita belum punya ini berarti kita belum ikhlas. Ini ikhlas. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Artinya, mana yang udah dapat aja? Kasih mic-nya. Ayo, silakan. Ayo, ibu baca terjemahnya. Dengan ibu siapa? Perkenalan dulu. Dengan ibu siapa? Dari majelis alim apa? Tinggal di mana? Langsung bu, terjemah bu, langsung. Alhamdulillah. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Ya salam. Ini orang gak ada terima kasihnya nih. Oh, udah gak ikhlas ya. Saya kurang baik apa coba Ustaz? Aduh, bener-bener nih orang gak tahu diri. Hatinya tuh jelek gitu. Saya ini kurang apa Ustaz? Saya kurang apa? Saya sudah selalu membantu dia. Saya memberikan makan dia. Saya menyolakan anaknya. Saya ini kurang apa loh Ustaz? Nggak ada terima kasihnya. Ikhlas nggak berarti? Nah iyalah, itu udah jawab ya. Itu dia. Hanya saja kami memberikan makan kepada kalian karena Allah. Luas pengertiannya, bukan hanya makanan, berdakwah, berbuat kebaikan kepada siapapun didasari karena Allah. La nuridu minkum jaza. Kami tidak minta dari kalian balasan. Jadi anak sudah kasih uang, anak nggak minta suatu saat kamu memberi saya lagi. Tidak. Wala syukuro. Kami juga nggak minta diterima kasihin, artinya nggak minta pujian ya. Jadi kalau masih mengharapkan pujian, masih mengharapkan balasan, berarti belum ikhlas. Mus'ab bin Umair, salah satu yang menjanjikan kesuksesan besar bagi beliau karena beliau ikhlas. Siapa yang bisa jawab apa arti ikhlas? Ya, silakan Bu. Ya, cuman yang tepat begini, al-ikhlasu al-amalu liwajhillahi ta'ala. Catat ibu-ibu, catat. Al-ikhlasu al-amalu liwajhillahi ta'ala. Al-ikhlasu al-amalu liwajhillahi ta'ala. Ikhlas itu beramal karena mengharapkan keridhaan Allah. Itu ikhlas ya. Kita mesti tahu dulu definisi ikhlas. Nah, ciri-cirinya di ayat tadi yang ibu-ibu bacakan, surat apa Bu? Al-Insan. Udah dicatat? Sudah dicatat. Al-Insan ayat songoh. Sudah ibu-ibu? Naam, ya khair. Ini ikhlas ini luar biasa. Tidak ada yang selain ikhlas, tidak ada, ya Allah. Doain saya nih Bu. Saya suka digoda sama setan, suka jadi ustadz gak ikhlas nih. Gimana nih Bu nih? Mesti minta doa ibu-ibu nih saya. Digodain terus. Emang setan, emang namanya setan sebenarnya. Jadi kita tuh beramal digodain lagi, digodain. Ibu suka nggak digodain setan gitu kira-kira? Apa ibu kayak model Sayyidina Umar gitu, misalnya lewat di satu jalan setan milih jalan lain gitu, enggak?
Kalau Sayyidina Umar kan begitu kata Rasulullah. Hadis riwayat Imam Muslim. Apabila Umar lewat di satu jalan, setan memilih jalan yang lain. Khaufan min Umar, takut sama Umar. Ibu-ibu begitu nggak kira-kira? Berasa nggak bu kalau lagi dibisikin setan, digodain setan, berasa? Hah? Allah. Waktunya ngaji begini gitu. Ngaji kagak. Ngaji. Kesimpulannya enggak deh tuh kalau udah begini-gini, kesimpulannya enggak. Allah, kenapa gitu ibu? Saya aja digodain mulu, saya berasa nih digodain terus. Jangan-jangan kita udah nggak digodain, emang udah kitanya kali nggak benerin. Udah saking seringnya digodain kena mulu, dia udah malas godain, udah emang dia udah kagak bener, udah biarin aja. Serem ya? Saya pernah bahas tuh di KSNS dulu. Ada orang duduk laki sama perempuan bukan muhrim. Setan dapat kabar, tuh urusin tuh ada orang mau berzina. Begitu setan nyampe, ya kita belum godain udah berzina. Jadi setan banyak nganggur ini sekarang. Setan itu nama sifat, bu. Siapa saja yang melanggar perintah Allah dan menjadikan orang lain melanggar perintah Allah, itu namanya setan. Makhluknya minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Kalau ngusir setan dari bangsa jin gampang, baca ayat kursi juga kabur. Setan dari manusia yang repot. Ngumpul di majelis, sudah bagus, sudah cakep, pulang digosipin. Ente lihat nggak tadi yang duduk di situ tuh? Kenapa? Lagi mau diceraiin lakinya. Ini yang pertama ngomong begini siapa ini? Setan udah. Ya orang jadi gibah akhirnya gara-gara dia. Jadi saya kasih tekniknya. Kalau ada yang begitu, bacain ayat kursi. Allahullah. Insya Allah dia paham. Jadi mushaf tuh ikhlas bu, ikhlas bu. Ikhlas nih gak ada tandingannya bu. Ya Allah, nikmat deh. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Tidaklah diperintahkan seseorang untuk menyembah Allah kecuali dengan ikhlas. Mus'ab datang gak nyari dunia, dia dakwah ke Madinah. Benar-benar ngajak orang ke Allah ikhlas. Dia minta bayaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Sampai saking ikhlasnya, sebenarnya Mus'ab tuh orang kaya loh bu. Orang Madinah tuh rata-rata ngasih komisi, ngasih hadiah lah ya. Ke Mus'ab banyak, cuman hadiahnya nih dapat numpang lewat aja. Numpang lewat. Kayak ibu-ibu. Ibu kan begitu. Suami datang kasih duit, numpang lewat aja. Orang saya beberapa ibu-ibu di sini kalau lagi ngitung duit orang lewat dikasih kan? Iya, dikasih jalan. Masya Allah. Ikhlas tuh, kalau kita udah punya ikhlas surga udah. Wallah surga bu. Kita tuh nih hidup nih jadi jenuh, jadi sumpek, jadi sedih karena kagak ikhlas. Cita-cita kita bukan Allah. Padahal Allah dan Rasulnya lebih mahal dibanding dunia ini, Bapak Ibu.
Saya masih ingat dulu kejadian habis perang Hunain. Ingat kan Ibu ya? Habis perang Hunain, ingat kan? Bu, ingat nggak? Perang Hunain? Lupa, berarti pernah ingat dong. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi, waktu habis perang Hunain, Bu. Kan Rasulullah menang dengan sahabatnya. Kan perang Hunain itu terjadinya kapan tuh, Bu? Dulu ingat apa? Nah kan ngaji di sini. Emang Sirah Nabawi belum ada di sini ya? Hah? Masih sampai mana? Enggak, masih sampai mana? Kok sahabat-sahabat gimana maksudnya? Oh, enggak berurutan gitu dari Rasul lahir gini-gini, enggak begitu, enggak. Ini kan pengajian udah berapa tahun di sini? Perang Hunain, Ibu ingat dulu. Perang Hunain tuh kan habis Fatu Mekah kan, ya kan? Udah iya aja Bu, Ustaz ya. Yang habis Fatu Mekah kan perang Hunain kan? Wah, itu waktu itu kan habis Fatu Mekah kan banyak yang masuk Islam tuh. Musuh-musuh Islam yang tadinya musuhin Islam pada masuk Islam. Habis Fatu Mekah siapa aja Bu? Sebutin Bu. Abu Sofyan, ya kan? Ibu nggak nonton film Umar sih? Oh bagus filmnya. Ibu nggak nonton film Umar? Di mana? Iya di Gunung Batu gini, pakai tongkat. Dengerin Bu, baik-baik. Bu, dengerin baik-baik. Jangan galak-galak dengerin. Perang Hunain habis Fatu Mekah. Fatu Mekah tuh Abu Sofyan masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam, ya kan? Ya kan? Terus Sufyan bin Muawiyah, Sufyan bin Umayyah masuk Islam. Pas perang Hunain ikut perang semua tuh. Dan di saat perang Hunain Rasulullah dan para sahabatnya alhamdulillahirabbil alamin menang. Begitu Rasulullah menang, pulang bawa ghanimah. Ibu tahu nggak artinya ghanimah apa? Boleh. Fulus ngerti, ghanimah ngerti. Ini udah dua. Fulus paham, ghanimah hebat. Harta rampasan perang dibawa pulang. Tahu ibu-ibu, terjadi komunikasi yang nggak enak di kaum Ansor. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan seluruh ghanimah buat orang Mekah. Yang pulang ke Madinah nggak dapat apa-apa. Apa yang nggak jadi pembicaraan? Manusiawi, mereka pada bicara, kok Rasulullah begini? Apakah karena mereka baru masuk Islam mereka diberikan semua? Kan kita yang ikut Nabi dari dulu. Itu kan sering terjadi di daerah kita sekarang. Saya ini kurang apa Ustadz? Saya sholat tahajud loh Ustaz. Saya ini sholat duha. Saya ini baca Quran. Pengajian mana yang saya nggak hadir? Pengajian mana yang saya nggak hadir? Ya banyak Bu. Pengajian mana yang saya nggak hadir? Banyak, kalau mau disebutin banyak yang nggak hadir. Tapi kenapa tetangga saya nggak pernah sholat, buka aurat, boro-boro hadir pengajian, zikir aja malas, tapi kenapa dia diberikan suaminya yang ganteng, soleh, Ustaz?
Saya kok dapat suami yang begini. Kok dia hartanya lebih banyak, Ustaz? Mobil dia tahu nggak sekarang apa? CR-V, Ustaz. Saya dari dulu masih Xenia. Ada kan model-model begini, ada kan? Maksudnya kenapa saya yang beriman sama Allah kok Allah kasihnya begini gitu loh. Kenapa saya yang bertakwa sama Allah kok saya dapatnya segini? Kenapa dia dapatnya begitu? Nggak ngerti nih, nggak ngerti. Gimana Ustadz? Ustadz balik nanya, iya Bu, habis mau gimana Bu? Kalau anak digituin dan balikin begitu, karena nggak mau pusing. Tuh ibu nanya, gimana Ustadz? Ya gimana Bu? Saya lagi nanya, Bu, gimana Bu jadinya Bu? Terus mau gimana Bu? Ibu masih mending. Dia nggak punya suami, saya nggak punya suami kok. Punyanya istri saya. Suami saya nggak punya Bu. Ibu bersyukur. Ya. Itu paling susah tuh pertanyaan begitu tuh. Gimana Ustadz ya? Anda tanya balik gimana? Itu kejadian dulu kaum Ansor. Sebenarnya bukan masalah mereka cinta dunia ya. Maksud kok kita nggak dapat gitu sepeser pun gitu. Maksudnya apa nih? Rasulullah ngasih ke Mekah semua loh Bu. Ngasih orang-orang yang baru pada masuk Islam, yang dulunya musuhin Nabi, malah dapat ghanimah. Pulang yang Madinah nggak bawa apa-apa. Sampai omongan itu dari mulut ke mulut, sampai kedengeran di telinganya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu tahu, setelah itu Rasul berkhutbah di hadapan kaum Ansar, tidak ada satupun dari mereka kecuali meneteskan air mata terharu. Rasul bilang apa Bu? Sallallahu alaihi wasallam, hai kaum Ansar, ku dengar kalian tidak terima aku berikan ghanimah kepada orang-orang Mekah. Mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Semoga harta-harta itu bisa menguatkan keimanan mereka. Hai kaum Ansar, mereka pulang ke Mekah hanya membawa ghanimah, harta-harta rampasan perang yang itu bernilai sampah-sampah dunia. Tidak ada harta dunia ini kecuali itu adalah sampah. Ada harta yang nggak jadi sampah? Ada harta yang nggak ada sampah? Saya mau tanya sama ibu, ada harta yang tidak jadi sampah? Cepat atau lambat pasti jadi sampah, ibu. Cepat atau lambat harta dunia pasti jadi sampah. Harta emas kalau datang tsunami jadi sampah. Nggak ada harta yang nggak jadi sampah, nggak ada. Hai kaum Ansar, di saat mereka kembali membawa ghanimah, sampah-sampah dunia, tidakkah kalian bangga? Kalian pulang ke negeri kalian, kalianlah yang membawa Rasulullah ke negeri kalian. Nangis semuanya. Lebih berharga mana harta sama Rasulullah? Rasulullah. Mereka nggak bawa saya loh, kalian yang bawa saya ke negeri kalian. Jadi ibu di saat begitu yang tadi cerita tuh, gimana ya Ustadz nih orang itu kok nggak sholat tapi ibu mestinya jangan iri. Uang dia cuma dapat dunia, ibu udah dapetin Allah kok. Gimana ceritanya? Aduh. Ibu, ini jam berapa nih? 12. Pengajian sampai jam berapa sih? Jam 2. Ya. Bu Vera kemana Bu Vera? Oh, ke rumah sakit. Siapa yang sakit? Ibunya. Oh, insya Allah diberikan kesehatan. Ya gitu deh Bu, pokoknya. Jadi intinya kita beramal mendingan karena Allah aja deh. Ada kalimat gini nih dari Allah sama dunia. Ya dunia, man khadamani
fakhdumi, wa man khadamaki fastakhdimi. Hai dunia, jadilah kamu pelayan bagi orang-orang yang hidup sedang menjadi pelayanku. Hai dunia, buatlah dia menjadi pelayanmu di saat orang-orang yang hanya mencari kamu. Jadi pelayan dunia, kalau jadi pelayan Allah, dunia jadi pelayan kita. Allah, sekarang gimana kita dapetin nih ridho Allah, mahabbatullah. Keridhaan Allah itu yang bikin nanti hidup ibu adem, senang. Biarpun makan pagi cuma pakai nasi uduk, wabihun, wa tempe orek, ibu udah seneng aja deh. Makan kolak pisang kepokok, udah seneng aja. Tenang bu, tenang. Kalau kita sama diridhoin sama Allah, tenang. Kan ibu tahu tuh kisahnya Nabi Ibrahim, ya nggak, bu? Bu, ibu kan tahu. Ya semua ustaz kan begitu, demen begitu. Ibu kan tahu kisahnya Nabi Ibrahim, ya nggak? Yang dibakar sama api. Dengar nggak kisahnya? Berapa hari dibakarnya? Makanya nonton KSNS itu kesalahan besar. Ibu tidak nonton KSNS. KSNS di mana? Di MNC Muslim channel 92. Ini pulang habis ini ibu ngomong sama suami, langganan Indo Fashion, kalau enggak Top TV. Top TV 100.000 per bulan. Daftar bilang mau nonton KSNS. Itu penting. Ya, paham ibu-ibu? Daripada nonton istri apa tuh nonton. Tahu aja, dengar-dengar dari ibu-ibu nggak pernah nonton ya. Ada lagi, bu, film naik haji pakai bubur, nggak nyampe-nyampe. Yang ngikutin udah pada meninggal, filmnya masih ada. Ya kan? Tantenya ibu, banyak kan yang udah pada meninggal kan? Filmnya masih ada, ya nggak? Allah, mendingan nonton KSNS deh. Nabi Ibrahim dibakar dalam api berapa lama? 40 hari. 40 hari. Ada riwayat lain mengatakan berapa hari? Khamsina yauman, 50 hari. Begitu keluar dari pembakaran tersebut, Nabi Ibrahim selamat apa terbakar? Diselamatin Allah. Ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim meminta keselamatan kepada Allah. Kata Imam Abdullah ibnu Abbas, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah yang dikatakan Nabi Ibrahim ketika dia dicemplungkan ke dalam api. Kan apinya membara besar seperti bangunan besar. Nabi Ibrahimnya dilempar begini nih. Itu waktu dilempar tuh bilangnya hasbunallah wa ni'mal wakil. 40 hari loh bu di dalam. Begitu keluar dari api, apa kata Nabi Ibrahim? Apa komentarnya? Bu, komentarnya apa? Pernah dengar gak kisahnya? Saya mau tanya, ibu pernah dengar gak kisah ini? Pernah dengar gak? Terus komentarnya Nabi Ibrahim setelah selamat apa? Bukan, pernah dengar gak Nabi Ibrahim ngomong apa habis selesai dibakar? Hah?
Makanya nonton KSM. Saya bukan iklan, ini penting. Gini Bu, Nabi Ibrahim bilang begini, fa wallahi ma kanat ayyam wa layal atyab 'ishan id kuntu fiha wa wadattu anna hayati wa 'ishi mithl ma kuntu fiha. Allah, bagus Ibu ya omongannya ya. Hah? Iya, artinya kan belum. Kok Ibu udah pada begini semua? Kayak saya pikir paham. Makanat ayyam wa layal atyab 'ishan id kuntu fiha. Aku bersaksi kepada Allah, tidak ada hari demi hari, malam demi malam yang aku menikmatinya melebihi kenikmatan aku di dalam api itu. Dan aku berharap sisa umurku kenikmatannya seperti aku berada dalam api itu. Ini kalau kita resepin nih, artinya di mana sih kenikmatan? Di saat orang bersama dengan Allah, di saat orang diridhoi oleh Allah. Siapa yang diridhoi oleh Allah? Orang yang mencari keridhaan Allah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kami ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya Allah. Rumah gede kalau Allah murka nggak nyaman. Ibu rumahnya besar nggak Bu? Bu, besar apa kecil? Enggak, saya mau tanya, ukuran besar itu yang berapa meter? Rasulullah ya, rumahnya nih, ini segini nih. Nih, dengerin. Ini kotak yang ini ya, lebih kecil lagi. Rumahnya Nabi kecil. Tapi Rasul bilang baiti jannati, rumahku surgaku. Ini rumah udah gede, kurang nih, mau beli sebelah lagi nih. Kapan habis? Mau beli lagi, mau beli lagi. Mau luasin belakang nih buat parkiran kurang. Akhirnya nggak sanggup beli, tetangga yang beli, tempel koyok di sini saja. Kenapa ya? Tetangga beli rumah tuh. Besok koyoknya udah 2, ditanya kenapa? Tetangga beli mobil baru Pak. Terakhir tetangga sekeluarga umroh masuk rumah sakit Cinere. Rumah sakit apa Cinere? Hah? Puskesmas. Nggak kuat deh, kepala puyeng. Sopo iki? Ya gitu Bu. Kita ya Allah, hidup jangan dibikin susah. Orang susah itu memang dia yang bikin susah dirinya. Saya pernah nonton itu tuh, acara siapa ya? Haji Mario Teguh. Tahu nggak Haji Mario Teguh? Hajinya bareng saya tuh 2010. Jangan subhanallah. Wow. Orang ngaji subhanallah anu paling enggak demen gitu. Masa ntar wow lagi.
Masih bilang wow gitu. Hajinya bareng saya tuh 2010. Saya pernah nonton dia, saya ada satu tuh yang saya asyik tuh, dapat saya tuh. Boleh nih. Jawaban cakep nih. Dia ke pulau sini, tahu nggak ibu pulau? Pulau Mester, tahu nggak? Berarti nggak pernah nonton berita kalau nggak tahu pulau. Pokoknya ada banjir Indonesia di situ mangkalnya, tahu nggak? Pokoknya TV One sama Metro nempel di situ berarti banjir banyak. Kalau TV One sama Metro udah pulang berarti banjir udah kagak ada di Indonesia. Paham? Nih Pulau Mester nih. Tetanggaan sama saya kan rumahnya di daerah situ. Pedati. Tahu nggak Pedati? Tahu. Pedati Kampung Melayu situ. Yang depannya Hotel Nirwana, Bu. Belok kiri. Nah, sebelumnya tuh ada sate Bang Dudung tuh situ. Allah, repot banget ya. Di situ ada toko kue enak, Amanda, tahu nggak? Amanda enak, tahu nggak? Yang jual asida, jual ini. Asidanya naik sekarang berapa duit tahu dah. Dengerin. Rame banget ya. Sampai di mana sih tadi ceritanya? Hah? Oh, Haji Mario Teguh di situ di pulau. Jadi saya nonton tuh. Pas waktu itu kebetulan jam 3 subuh saya nonton. Saya waktu itu mau ke bandara tuh, tiba-tiba nyetel TV kan. Wah, ada dia nih. Dia lagi pakai lepis, pakai kaos. Ini aneh diikat apa tahu? Keren juga deh kayaknya. Polisi nanya, Pak Mario, super, kan gitu kayaknya. Super. Kalau Anda nggak super, ya salam. Beda nih apa? Beda apa? Beda apa itu? Passwordnya beda. Jadi akhirnya pada saat itu ditanya, ini kita di pulau ini Pak, kata polisi nih. Ini yang nanya polisi nih. Kita di pulau ini Pak, susah ngaturnya Pak. Kadang kan satu bungkus nasi buat satu orang. Kadang ada orang yang bolak-balik, dia ngantri lagi lewat belakang. Kita masih ingat Pak mukanya Pak. Lah mukanya kan dia juga. Dia minta lagi, diminta. Jadi ngatur orang jadi susah Pak. Boleh nggak tuh Pak saya bentak? Saya mau bentak. Takut dia lagi kena musibah. Gimana nih Pak? Apa kata Bapak Haji Mario Teguh? Pak, ngatur orang susah itu susah. Kalau hidupnya nggak susah diatur, kalau dia nggak susah diatur, hidupnya nggak susah. Dia susah karena susah diatur. Kok jadi anak yang bingung sendiri? Ngatur orang susah itu susah. Kalau dia Bu, dengerin, jangan suka nerusin dengerin dulu. Ngatur orang susah itu susah. Kalau dia nggak susah diatur, hidupnya nggak susah. Karena dia susah diatur, susah deh hidupnya. Tek, mantep nih aneh bilang. Masya Allah, ilmu, iya emang benar. Susah itu bukan dari sini doang ya Bu ya. Jangan suka ngecap susah sama nggak susah dari sini. Berapa banyak orang yang ininya banyak. Ini apa ini Bu? Jari. Ini kayaknya ibu udah waktunya mau beres. Udah nggak pada ngantuk. Jam 11 lewat berapa? Dikit lagi ya. Ntar kapan-kapan datang lagi. Dengerin dulu. Bu, orang itu susah sama seneng nggak bisa dilihat dari segi fulusnya. Berapa banyak orang yang fulusnya makin banyak, hidupnya makin susah. Berapa banyak orang yang kita lihat standar menengah ke bawah, hidupnya seneng. Kalau ikut aturan Allah seneng udah, nggak ikut aturan Allah nggak seneng udah, titik. Ikut aturan kalau hidup nggak mau susah. Mana ada orang susah, orangnya ikut aturan Nabi, sholat duha dikerjain, mana ada susah ini? Bu, ibu sholat duha nggak? Insya Allah. Sholat duha.
Oh berarti masih akan ya. Berapa rakaat Bu sehari? 1. Enggak, witir dong. Bu, duha berapa rakaat? 2 rakaat. 8. Nih, Ibu tahu nggak Rumah Sakit Sari Asih, tahu nggak? Tahu nggak Rumah Sakit Sari Asih? Tahu nggak? Tahu nggak Bu? Yang di Ciputat, ya, itu cabangnya. Itu yang punya itu kan Bu Hajjah Ruqayyah apa siapa? Itu sekeluarga dulu saya pernah bimbing umrohnya itu. Saya pernah jalan umroh sama keluarganya dia. Saya yang bawa waktu itu. Saya tanya Bu Ruqayyah ini tahun 70 masih jadi bidan PNS. Tahun 70 bidan PNS, bukan dokter, bidan PNS. Tahun 70 2014 rumah sakitnya 6. Subhanallah. Kenapa jadi kayak kelaparan begini? Subhanallah. Ulang. Jadi tahun 70 masih bidan PNS. 2014 rumah sakitnya 6. Gitu enak dengernya. Ngamalin ilmu susah loh Bu. Saya sengaja ngulang-ngulang gini biar diamalin. Buat apa ilmu tinggi-tinggi kagak diamalin? Kalau dapat ilmu biasain subhanallah. Ya. Akhirnya singkat kisah. Lagi di sana saya tanya-tanya. Bu, Anda nggak nanya ibu-ibu di sini? Kan saya tanya Ibu Ruqayyah, Ibu gimana sih? Aduh kacau nih, baru kali ini ceramah begini jadinya. Dengerin dulu, Bu. Ya, dia ngomong orang lagi ngomong Bu Ruqayyah. Bakalan ustadz-ustadz di sini repot aja. Bu, Ustadz. Bu. Astagfirullahaladzim. Ini nggak kelar-kelar nih urusan. Bu, ini udah mau habis nih jamnya nih. Jadi saya tanya sama Ibu Ruqayyah. Bu. Astagfirullah. Jangan disautin, nggak kelar-kelar ini. Coba tutup gini. Bu Ruqayyah. Astagfirullah, jangan udah disebut. Saya mau tanya, Ibu sholat duha enggak? Ya Allah, udah dibilangin jangan jawab. Heran nih. Dengerin dulu ini, ya Allah. Ini astagfirullah. Ini kalau acara TV udah kacau nih begini nih. Dengerin dulu. Ibu sholat duha nggak Bu? Alhamdulillah. Berapa rakaat Bu? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kok bisa begitu ya? Kata beliau apa? 12 rakaat. Ngamalin ilmu susah kan? Masih wow. 12 rakaat. Oh iya benar Nabi. 12. Nggak susah Bu, hidup orang ya Allah, orang yang paling ngomong susah. Nggak ikut aturan hidupnya. Kalau ikut aturan nggak bakal susah. Ya nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlata syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Lihat ayat terakhirnya tuh. Alladzi at'amahum min ju' min khauf. Alladzi at'amahum min ju', yang memberikan makan di saat
lapar. Siapa? Allah. Wa amanahum min khauf, yang memberikan rasa aman di saat takut. Siapa? Allah. Manusia itu butuh dua kalau mau tenang hidupnya. Benar nggak ibu-ibu? Bu, benar nggak? Satu, rezeki nggak putus. Dua, aman. Benar nggak? Ibu aman, rezeki nggak ada. Pusing nggak boleh? Pusing. Pusing. Palanya pusing, suaminya kepelin 2 juta di atas kepala. Bahaya langsung. Kita butuh dua, Bu. Rezeki nggak putus, sama kedua dijamin keamanan. Mau dapat dua ini, Bu? Mau dapat dua ini? Balik ke ayat sebelumnya. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembah Tuhan Ka'bah. Selesai. Ajaran agama tuh simple, tinggal diamalin. Kalau ibu rajin ibadahnya, banyak zikirnya, banyak sholatnya, hidupnya senang, insya Allah. Karena kesenangan itu memudahkan ibu hidup dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna jami'an minal mukhlisin, amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, tunjuk tangan yang ada pertanyaan, baik yang berkaitan dengan tema maupun kebutuhan ibu-ibu dari ilmu agama yang ibu ingin memahaminya. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab, saya akan berkata wallahu a'lam, mungkin saya pending. Silakan Bu, kalau ada yang mau nanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan dengan masalah tadi sedikit ada mengenai sholat duha. Saya pernah dapat amalan adalah sholat duha 4 rakaat, 2 bacaannya Al-Fatihah, kemudian ada ayat kursi 10 kali, terus ada ayat Ikhlas 10 kali, rakaat keduanya juga seperti itu. Katanya itu hadis riwayat Aisyah. Apakah itu benar ada? Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Iya, untuk orang sholat duha setelah Fatihah, mau baca ayat kursi 10 kali, mau baca kulhu 10 kali, larangannya tidak ada dan sah-sah saja. Ngerti ibu-ibu? Sah-sah saja. Tapi kalau pertanyaan ibu tadi, apakah itu riwayat Sayyidati Aisyah? Saya jawab wallahu a'lam. Saya tidak bisa mengatakan tidak karena saya juga tidak hafal semua hadis. Tapi saya katakan wallahu a'lam karena saya belum dapati hadisnya. Ya. Kita juga jadi dai jangan main dikit-dikit kagak ada hadisnya tuh. Nah, ntar akhirnya kalau ada hadisnya gimana? Saya belum dengar hadis itu. Jadi saya katakan wallahu a'lam. Tapi kalau ibu ingin mengamalkan itu, tidak apa-apa. Selama yang kita baca adalah surat. Cuman alangkah baiknya kalau sholat duha itu kita bacanya surat wasyamsi wadduhaha, rakaat keduanya surat wadduha. Kemudian saya dulu pernah dapat dari guru begitu. Kemudian rakaat berikutnya habis Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian habis Fatihah qul huwallahu ahad. Banyak cara memang, tapi yang jelas itu bebas. Bacaan suratnya itu bebas. Malah ada beberapa ulama yang menjadikan di sholat duhanya sampai 1 juz Quran. Ada. Boleh ibu sholat megang Quran, boleh. Kasih tempat ginian. Paham? Pakai Quran boleh. Ya Bu ya? Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bu? Dengan siapa? Dengan siapa? Lupa. Dengan Ibu Keti.
Ibu Eti, ya salam. Waalaikumsalam, ya salam. Passwordnya ya salam. Ya, salam. Iya, silakan Bu. Iya salam, biar nggak ngantuk. Kita berpikir mungkin Tolong dengerin Bu, tolong dengerin. konotasi dari sholat duha itu biasanya orang hanya untuk harta. Harta, ya. Hanya untuk rezeki. Betul. Karena mungkin ada doa-doa setelah sholat duha itu ya Pak Ustaz. Betul. Sebetulnya makna kita mengerjakan sholat duha selain memang untuk rezeki itu apa ya Pak Ustaz? Iya. Itu aja. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bun, rezeki itu bukan cuman harta. Kesehatan itu rezeki. Harta itu rezeki. Dan rezeki yang paling utama adalah kita dekat dengan Allah dan Rasulnya. Jangan pernah melupakan kisah yang tadi saya sampaikan. Rasul pulang dari perang Hunain, Rasul bilang kepada kaum Ansor, tidakkah kalian senang dan bangga ketika mereka pulang dengan harta-harta dunia, sampah-sampah dunia, tapi kalian pulang membawa Rasulullah. Jadi rezeki itu pengertiannya luas. Dan orang mendapatkan harta belum tentu rezeki loh Bu. Bisa jadi azab. Ya enggak? Ada orang dapat harta malah keazab kan hidupnya kan. Tadinya nggak ada harta di rumahnya nggak keazab begitu. Pas sedatang harta malah diazab. Stres ini, stres itu. Ya kan? Nah kita minta rezeki yang barokah itu. Apalagi ada dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah bersabda, di dalam diri manusia ada 360 sendi membutuhkan zakatnya, dan zakatnya itu sholat duha. Jadi kalau ibu-ibu yang suka ngeluh sakit tulang itu duhanya kurang cakep, cakepin duhanya. Rezeki itu banyak, rezeki istiqomah, rezeki dapat ilmu, rezeki apa aja itu sholat duha salah satu kunci. Orang yang rajin sholat duha dijauhkan dari kefakiran. Sudah mantap. Silakan ada yang pertanyaan. Ya Ibu baju merah. Ya tunggu dulu Bu mikrofonnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Ibu Amalia. Ibu Amalia. Ya salam dulu dong. Salam. Ya salam. Nah gitu ya salam. Terus mengenai sholat sunnah gerhana. Wow. Itu. Ya. Saya dengar itu ada hadisnya. Kedua, caranya itu sholatnya 2 rakaat dan 2 ruku, dua kali ruku, jadi 4. Pertanyaan saya, setelah sami Allahu liman hamidah itu baca Al-Fatihah plus surat lagi atau hanya Al-Fatihah? Terima kasih. Assalamualaikum. Tadi malam Ibu ya gerhana bulan ya. Ibu sholat gak? Ibu sholat? Nah Ibu sholatnya gimana? Enggak, Ibu sholatnya tadi malam gimana caranya? Hah? Cuma saya dengarnya Al-Fatihah plus surat atau tidak setelah sami Allah liman hamidah. Gini Bu, saya nggak langsung jawab kaifiahnya ya. Saya mau bacakan ayatnya dulu. Saya mau bacakan salah satu fadilah kenapa diutamakan kita sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ibu buka surat Fussilat ayat 37. Fussilat itu surat ke-41 ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillah alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. Ada manusia yang bisa mengalahkan 4 itu.
Ada teknologi yang bisa menciptakan siang di waktu malam, menciptakan malam di waktu siang? Tidak ada. Bikin tuh langit tuh yang sekarang lagi terang, bikin gelap, bisa nggak? Yang nanti gelap, bikin terang tuh langit di atas, nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Nah, tutupin cahaya matahari, nggak bisa kan? Redamkan cahaya matahari, nggak bisa kan? Bulan, nggak bisa kan? Nah, itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kamu bersujud kepada matahari dan janganlah kamu bersujud kepada bulan. Wasjudu lillah. Bersujudlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqahunna, yang mana Allah lah yang telah menciptakan mereka semua. Maksudnya Allah lah yang menciptakan malam, siang, matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian kepadanya menyembah. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik menyembah adalah kepada Allah. Ya, jadi jelas ya. Nah, gerhana matahari, gerhana bulan itu biasa identik orang pada kepercayaan bahwa ini biasanya mungkin akan ada yang dihidup, akan ada yang dimatikan apa. Nah, kita disuruh saat gerhana matahari dan gerhana bulan itu untuk sujud kepada Allah. Disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad untuk sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, yang dikenal dalam bahasa fikih matahari khusufus syams dan bulan khusuful qamar. Hukumnya apa? Sunnah. Bahkan dianjurkan mandi sebelum sholat, kayak orang mau sholat Jumat. Sunnahnya berjamaah, afdolnya berjamaah. Kalau jamaah, sholat dulu baru khutbah. Kayak sholat Idul Fitri, sholat dulu baru khutbah. Khutbahnya khutbah 2 kali. Kalau berjamaah, sholat sendiri nggak pakai khutbah, siapa yang mau dengerin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang. Paham ibu-ibu? Nah, itu ada sholat jamaah, ada sholat sendiri. Ditinggalkan sholat gerhana itu hukumnya makruh. Kena hukum makruh orang yang meninggalkan sholat gerhana. Subhanallah. Makruh itu apa, Bu? Dibenci. Nggak kena dosa sih, tapi Allah nggak suka. Nah, sholatnya ada beberapa cara. Saya ungkapkan 2 cara aja, lebih gampang. Cara pertama loh ini ya, seperti sholat 2 rakaat sholat sunnah biasa, yang membedakan niat saja. Seperti ibu sholat sunnah fajar lah gitu, seperti ibu sholat sunnah duha, tapi yang membedakan faktor niat aja. Waktu Allahu Akbar, ibu niat gerhana bulan. Allahu Akbar, Fatihah, surat, ruku, i'tidal, sujud. Ini cara pertama. Ini cara apa? Jelas ibu-ibu? Jelas? Cara yang kedua, yang tadi ibu tanyakan. 2 ruku, 2 kali berdiri. Allahu Akbar. Seperti biasa baca doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Fatihah, ya kan? Baca surat, ruku kan? Allahu Akbar, ruku. Sami'allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus baca lagi surat pilihan. Baca surat pilihan dari awal sampai kedua ya. Terus ruku. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, sujud. Jadi berdiri 2 kali, ruku 2 kali. Jelas? Jadi berdirinya hitungannya setiap rakaat ada 3 tuh. Berdiri Fatihah sama suratnya 2 kali, i'tidalnya sekali. Ngerti? Ngerti nggak, Bu?
Rukuknya 2 kali. Ada ngerti gak? Hah? Nih, 1 rakaatnya nih, dengerin. 1 rakaatnya kan nih. Allahu Akbar. Nih rakaat pertama nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Baca surat. Allahu Akbar. Ruku kan? Baca doa ruku. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rakaat pertama nih. Ruku lagi. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Jadi rakaatnya 1, dirinya. Rukunya 2. Ngerti nggak? Al-Fatihahnya kan 2 kali. Jadi begini Bu, rakaatnya Bu, pertama Fatihah. Jadi Fatihah sama surat 2 kali, rukunya 2 kali Bu. Hah? Perokaatnya, nyenyanya. Perokaatnya berdirinya 2 kali. Jadi gini aja deh. Perokaatnya berdiri rukunya diulang 2 kali. Udah. Gampang udah. Ada pertanyaan lain? Ya, kenapa? Pakai udah tidak takbir. Kan habis ruku, sami Allahu liman hamidah. Oh, enggak kan udah berdiri. Takbiratul ihram aja. Iya kan langsung Al-Fatihah. Sami Allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Boleh diperbanyak, boleh. Jadi subhana rabbiyal azim wa bihamdi paling banyak 11. Makanya kalau ibu-ibu lagi di Madinah nih, lagi di Madinah biasanya kan ruku sujudnya kan panjang tuh. Ibu terusin aja, nggak usah 3 kali, terusin aja. Paling panjang 11, 9, 7, ganjil-ganjil aja. Kayak ibu sholat tahajud tuh sunahnya dipanjangin tuh Bu, ruku sujudnya. Iya. Iya ada. Kan akrab ma yakunul abad inda rabbi wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sujud. Makanya lagi sujud tuh lamain. Kita boleh ngungkapin hajat kita waktu sujud kalau bahasa Indonesia pakai hati doang. Kalau diucapin batal salat. Ya Allah, saya besok pengen jalan ke sini, batal salat udah. Batal. Ya Allah, suami saya ngeselin, ya Allah, gini-gini. Batal udah. Di hati aja diomongin. Ya. Ya, oke, ada pertanyaan lain? Khalas, maafi. Cukup. Sudah. Udah, selesai. Udah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا رب صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانصر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدنيا والآخرة. Allahumma ya Allah, berikan rahmatmu, ampunanmu untuk kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami banyak menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati, kami akan menjadi orang-orang yang merugi ya Allah. Ampuni kami dan rahmati kami ya Rabb. Kedua orang tua kami, pasangan hidup kami, putra putri kami, kaum muslimin dan muslimat, al-mu'minin al-mu'minat. Allahumma rzuqna halawatat dzikr wa halawatat ta'ah. Berikan kami manisnya kelezatan berzikir dan taat padamu. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin. Jadikan kami hamba-hambamu yang ikhlas di jalanmu. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fina wa fi kunna ajma'in. Ibu-ibu besok di MNC TV ya, insyaallah jam 5 sampai jam 6 ya, jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. MNC TV berarti yang nggak pakai Indovision pun bisa nonton, tapi kalau pakai First Media nggak bisa nonton. Siraman kolbu live. Ya, mudah-mudahan, mohon maaf ya ibu-ibu ya atas kehilafan. Insyaallah apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.